Kita mungkin baru saja melihat praktik settingan NBA melalui Draft Lottery 2025. Dallas Mavericks baru saja mendapatkan pick nomor 1 di NBA Draft 2025 meski hanya memiliki kemungkinan 1,8% saja. Padahal tim-tim yang sangat buruk musim ini seperti Utah Jazz, Washington Wizards, dan Charlotte Hornets memiliki persentase sampai 14% untuk mendapatkan pick nomor 1. Bahkan di antara mereka hanya Hornets saja yang berhasil mendapatkan pick urutan 4 besar. Tapi masih ada banyak hal yang lebih mencurigakan di draft lottery tahun ini. Musim ini, Mavs dan Chicago Bulls memiliki rekor menang kalah yang sama. Kedua tim ini akhirnya memiliki presentasi yang sama untuk mendapatkan pick nomor 1. Karena itu NBA harus lempar koin untuk menentukan siapa yang nantinya dapat memiliki kemungkinan 0,1% lebih besar. Ya, hanya 0,1% saja. Mavs memenangi lempar koin tersebut. Dan siapa sangka hanya dengan tambahan persentase sekecil itu, mereka sekarang berpotensi untuk mendapatkan prospek legendaris seperti Cooper Flag. Bayangkan jadi Bulls dengan mengetahui mereka benar-benar memiliki kemungkinan 50% untuk memenangi lempar koin itu dan membangkitkan masa-masa kejayaan mereka dengan pick nomor 1. Tapi kesempatan emas itu kandas begitu saja. Dengan itu, Mavs pun berhasil melompat 10 peringkat dari posisi mereka yang seharusnya. Dan ini merupakan loncatan tertinggi dalam sejarah draft lottery NBA. Tentunya banyak orang yang terkejut dengan hasil draft lottery ini. Tapi sebenarnya apakah kita memang perlu terkejut? Karena ini semua semakin menguatkan segala argumen dan teori konspirasi kalau mungkin semua yang terjadi di NBA adalah hasil settingan. Kita semua tahu apa yang terjadi dengan Mavs dalam setahun terakhir. Mereka berhasil mengejutkan semua orang dengan lolos final NBA 2024. Dan mereka kembali mengejutkan dunia lagi dengan men-trade Luka Doncic yang selama ini merupakan bintang utama Mavs yang selalu setia menggendong mereka. Keputusan ini mendapatkan banyak hujatan tak hanya dari para fans Mavs, tapi juga fans di seluruh dunia. Semua orang menganggap general manager Mavs yaitu Nico Harrison sebagai sosok yang gila karena telah men-trade masa depan Mavs. Namun ternyata men-trade Luka masih belum cukup untuk menghancurkan hati Mavs serta para fansnya. Sekitar sebulan setelah trade itu terjadi, bintang kedua Mavs yaitu Kyrie Irving harus absen untuk waktu yang cukup lama karena menderita cedera ACL robek. Mavs akhirnya hanya berada di peringkat 10 di wilayah barat. Dan Mavs yang katanya memasang target untuk menjadi juara setelah trade itu, mereka justru akhirnya kalah di play-in dan gak masuk playoff sama sekali. Dan mereka juga harus melihat Davis jalan pincang karena cedera sebelum musim mereka berakhir. Dengan semua itu, Mavericks seakan-akan telah memasuki lembah kesialan yang sangat-sangat gelap. Tapi ternyata, draft lottery telah memberikan harapan baru bagi mereka. Beberapa saat setelah Luka di trade, Nico menyebut bahwa waktu akan berbicara jika keputusannya ini benar atau tidak. Mavs pun telah mendapatkan pick nomor 1 tahun ini. Jadi apakah Nico benar-benar telah melakukan sesuatu yang benar selama ini? Nico bisa dibilang merupakan orang yang paling tertekan setelah men-trade Luka. Tapi setelah mendengar nasib Mavs di draft lottery, ia terlihat seperti orang paling bahagia di dunia, bahkan sampai melompat dari kursinya. Tapi apakah ekspresi Nico ini merupakan kebahagiaan karena timnya beruntung, atau justru karena ia sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh NBA? Hasil akhir draft lottery tahun ini hanya akan semakin menguatkan banyak teori konspirasi yang selama ini beredar di NBA. Yang paling terkenal adalah Luka sengaja di-trade ke Lakers demi meningkatkan rating atau jumlah penonton NBA pada masa depan sekaligus mengamankan nasib Lakers setelah LeBron James pensiun. Teori ini sudah cukup gila untuk membuktikan bahwa NBA adalah produk settingan. Tapi itu semua semakin terlihat masuk akal dengan Mavs yang mendapatkan pick nomor 1. Baik yang bercanda sekaligus menduga-duga kalau Nico telah dijanjikan untuk mendapatkan pick nomor 1, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk memilih Cooper Flag jika ia bersedia untuk men-trade Luka. Sehingga kini pengorbanan Mavs tidak sia-sia jika teori konspirasi rating ini benar. Malah Mavs jadi terlihat semakin menjanjikan dengan kondisi dan keuntungan yang mereka miliki sekarang. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya fenomena seperti ini terjadi. Pada 2011, Chris Paul yang masih berusia 25 tahun dan sudah menjadi bintang akhirnya di-trade oleh New Orleans Hornets ke LA Clippers. New Orleans Hornets atau yang sekarang dikenal sebagai Pelicans langsung mendapatkan pick nomor 1 dan memilih Anthony Davis. Pola yang serupa terulang lagi pada 2019. Di mana Pelicans kembali mendapatkan pick nomor 1 dan men-trade Davis ke Lakers. Jadi, apakah siapapun yang men-trade bintang utama mereka ke LA, maka mereka akan mendapatkan pick nomor 1? Terlihat mencurigakan, bukan? Tapi masih ada banyak sudut pandang yang dapat menjadi argumen bahwa NBA itu settingan. Jujur saja, NBA dan juga banyak dari kita pasti tidak ingin melihat karir Flag jadi sia-sia di tim-tim seperti Wizards, Hornets, bahkan Jazz. Semua tim itu tergolong sebagai tim yang kecil dan selalu sial. Kita juga telah melihat bintang-bintang seperti John Wall, Bradley Beal, Kemba Walker, dan Donovan Mitchell yang tidak bisa bersinar terang hingga menjadi juara bersama tim-tim itu. Mavericks juga telah menjadi salah satu tim yang terkemuka di NBA. Jadi mendatangkan pemain seperti Cooper Flag tentu merupakan keputusan yang saling menguntungkan baik bagi Mavs maupun NBA itu sendiri. Tapi Mavs bukanlah satu-satunya tim yang menjadi sorotan dalam draft lottery ini.
Spurs yang memiliki kemungkinan 6% untuk mendapatkan pick nomor 1 akhirnya berhasil mengamankan posisi kedua di NBA Draft tahun ini. Jika dikaitkan dengan konspirasi, mungkin NBA ingin berupaya sebisa mungkin untuk membuat tim selegendaris Spurs bisa menjadi hebat dalam waktu yang cepat. Prospek-prospek draft tahun ini juga bisa dibilang merupakan yang terhebat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ini merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk memaksimalkan status serta nasib Wemby di NBA. Begitu pula dengan Philadelphia Sixers yang sudah memiliki reputasi tinggi di NBA, tapi akhir-akhir ini sedang berada dalam fase kehancuran. Mereka berhasil memanjat hingga menduduki posisi pemilih ketiga di NBA Draft tahun ini. Dengan siapapun prospek hebat yang akan mereka pilih nanti, Sixers dapat memulai era baru dengan pemain-pemain muda potensial mereka jika eksperimen Joel Embiid dan Paul George gagal. Sebagai catatan, memang masih ada banyak orang yang berpendapat bahwa tidak ada bentuk settingan apapun di draft lottery dan semuanya berjalan sah. Tapi tetap saja, NBA sudah memiliki reputasi yang tidak terlalu bagus dalam hal ini karena mereka sudah memiliki beragam kontroversi dan kasus praktik manipulasi. NBA juga sudah lama dikenal memiliki bias terhadap tim-tim besar, dan hal tersebut hanya akan semakin menguat dengan berkembangnya sisi finansial dan aspek entertainment dalam dunia olahraga. Tapi apa yang akan terjadi jika Cooper Fleck akhirnya dipilih Mavs dengan pick nomor 1 mereka tahun ini? Sesungguhnya Fleck berada dalam posisi yang sangat-sangat menguntungkan. Di satu sisi, ia sudah menjadi prospek muda yang sudah terkenal hebat. Musim ini ia mencatatkan rata 19,2 poin, 7,5 rebounds, dan 4,2 assist per game bersama Duke. Fleck juga dinobatkan sebagai National College Player of the Year dan memimpin timnya hingga babak semifinal tingkat nasional hanya pada tahun pertamanya di jenjang perkuliahan. Bocah ini sudah terbukti dapat menjadi seorang pemenang. Dan di sisi lain, Mavs memang sedang berupaya untuk segera menjadi juara, sehingga Fleck dapat langsung berkontribusi sekaligus memantapkan posisinya sebagai bintang masa depan NBA. Fleck bisa dibilang berada dalam posisi yang sama seperti Kawhi Leonard atau Chet Holmgren pada masa rookie-nya, di mana mereka sudah berada dalam tim yang hebat dan dapat langsung memberikan performa yang solid tanpa berlama-lama. Bagaimanapun, NBA sejauh ini berhasil memberikan produk hiburan yang impresif dengan segala dramanya, entah itu settingan atau tidak. Tapi gimana menurut kalian? Apakah draft lottery tahun ini memang merupakan bentuk settingan dari NBA? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung lagi diskon gede-gedean 100.000 dapat satu style jersey cuma sampai 31 Mei, free design dan voucher serta custom satuan. Gas, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.